Segelas kopi, sebatang rokok, kue mati, mergo tak bacok. Hut! Bajingan! Halo bro gembrek-gembrekku. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Suicide Squad. Film teranyar persembahan dari DC Comics yang dipersembahkan oleh Warner Bros. Pictures, digarap oleh James Gunn, sutradara di balik film The Guardians of the Galaxy. Film ini dibintangi oleh Mbak Margot Robbie yang berperan sebagai Harley Quinn, Idris Elba sebagai Bloodsport, John Cena sebagai karakter Peacemaker, Sylvester Stallone sebagai King Shark, Jay Courtney sebagai Captain Boomerang, hingga Viola Davis sebagai Amanda Waller. Oke, tidak usah banyak cincong, langsung saja kita menuju alur cerita filmnya yo. Asu. Di awal film kita akan diperlihatkan pada salah satu nabi di penjara Amerika Serikat. Dia bernama Saban. Kita panggil saja Mas Gondrong. Kemudian dia dibawa Waller, ini orangnya. Dia merupakan pimpinan penjara untuk bergabung di Suicide Squad Tim 1. Sebelum itu, semua anggota Suicide Squad dipasangkan bom pada kepalanya supaya bisa diledakkan ketika mereka melanggar misi. Kemudian ia bertemu dengan Kolonel Flag, lalu diperkenalkan Mas Gondrong dengan anggota lain, yaitu Kapten Boomerang, Blackguard, Mongal, Javelin, Lirika, Weasel, dan Harley. Keberangkatan mereka dimulai kemudian terjun di laut, tetapi Weasel sang hewan jadi-jadian tidak bisa berenang. Akhirnya Mas Gondrong menolongnya, tapi naas dia tetap saja mudar. Saat mereka sudah pada posisi masing-masing, ternyata Blackguard berkhianat sehingga posisi mereka ketahuan. Perang antara tentara dan anggota Suicide Squad tak bisa terelakkan sehingga membuat semua anggota Suicide Squad mati semua. Dan lucunya, Mas Gondrong malah hanya menonton, kemudian malah lari ke tengah pantai. Naas, dia mudar karena bom di kepalanya meledak. Lalu kita diperlihatkan pada anggota tim 2 di bagian pantai utara yang beranggotakan Bloodsport, Nananwe, Peacemaker, Two Boys, Polka Dot Man. Kok Polka Dot itu koyo sempak ibu-ibu yang gemes-gemes. Yo. Mereka mendapat misi untuk menyusup masuk ke Jotunheim untuk menghancurkan Project Starfish. Sedikit penjelasan, Starfish merupakan monster bintang laut yang berasal dari luar bumi dan sangat berbahaya. Setelah berjalan lama, akhirnya bawahan Waller mengetahui Flag masih hidup dan sedang disandra. Setelah diberitahu oleh Waller, para Suicide Squad akhirnya bertemu dengan rombongan yang membawa Kolonel Flag. Para Suicide Squad akhirnya membunuh mereka semua. Saat bertemu Flag, ternyata ia tidak disekap, malah sedang minum teh bersama Sol Soria, yaitu pemimpin perjuangan kemerdekaan 1945. Naas, para keluarga dan anggota Sol Soria sudah hampir mati semua. Di sini Sol Soria marah karena mereka telah membunuh hampir semua keluarganya. Kolonel Flag akhirnya meminta maaf dan mereka bilang akan membantu Sol Soria untuk membantai pemerintah. Kita berpindah ke Jotunheim. Ini adalah Gaius Grievous yang pengembang Project Starfish. Di sini kita sedikit mendapat penjelasan tentang Starfish yang bisa disebut juga monster. Monster tersebut dapat berinteraksi dan bisa menjadi banyak, mengambil inang manusia lalu menjadi bagian makhluk sentral. Mereka mengambil kesadaran manusia, kemudian Starfish tumbuh lebih besar dan kuat. Di sisi lain kita akan berpindah ke Harley yang sedang disekap. Ia disuruh memakai baju dan dibawa ke istana untuk bertemu sang presiden yang bernama Silvio Eleuterio Luna. Ini orangnya. Sang presiden mengagumi Harley Quinn sejak dulu.
Lalu sang presiden mengajak Queen. Mereka bersenang-senang berdua. Ya, sepertinya dunia serasa milik mereka berdua, bro. Nah, ini momen yang para gembrek-gembrek tunggu. Sang presiden dan seronok-seronokan Queen akhirnya blaem-blaem atau ya sabung ngelamin lah. Namun pada saat selesai blaem-blaem dan si presiden sedang sebat sambil berbincang tentang rencana, sang presiden Hartley langsung menembaknya hingga pada akhirnya sang presiden tewas. Waduh, habis blaem-blaem langsung kena azab. Setelah itu Hartley langsung ditangkap oleh para penjaga di sana. Kemudian sang jenderal menggantikan posisi presiden yang sudah mudar. Lanjut ke anggota Suicide Squad dan Sol Soria yang sedang membantai para penjaga di perbatasan menuju kota. Mereka menyamar dan pergi ke tempat klub pria yang dikenal dengan La Gatita Amabel. Sembari menunggu Gaius Grievous, mereka meliteri dulu sembari berdansa ria dan tertawa. Dan akhirnya Gaius Grievous datang, lalu mereka menangkapnya. Namun ada masalah satu lagi. Ternyata para tentara sudah berada di situ dan kapten membagi tugas beberapa. Ada yang membawa Gaius lewat belakang dan sang kapten dan beberapa lainnya merelakan ditangkap oleh para tentara. Take him out, dude. American companions. What? Dan mereka dibawa dengan menggunakan mobil, tapi mereka bisa meloloskan diri walaupun sedikit terjungkal mobilnya. Jelungup ming curang maksudnya. Du Bois dan rombongannya pun datang. Mereka akhirnya melanjutkan ke Jotunheim. Nope. Namun mereka akan menolong Hartley terlebih dahulu. Hartley sedang digantung tangannya setelah membunuh sang presiden. Namun dia berhasil lolos berkat kelebihan dia yang petakilan dengan mencekik penjaga dengan kedua kakinya dan membantai semua penjaga di sana dengan cukup mudah. Kita berpindah ke anggota Suicide Squad yang sedang menjalankan misi untuk menekan Hartley. Namun tiba-tiba Hartley sudah berada di belakang Peacemaker dan Bloodsport. Kemudian mereka lanjut ke Jotunheim dan dengan menggunakan bis kota yang disopir oleh Gaius dan berhasil masuk. Kemudian menghancurkan alat pembukaannya. Yeah, no. Lalu sang kapten membagi tugas untuk memasang bom di beberapa tempat. You can get a bomb. Harley and I will meet you up on the second floor. Yeah? Maker. Dan Kapten Flag serta Du Bois ikut dengan Gravis untuk melihat Project Starfish yang dimana di sini sudah banyak manusia yang menjadi tumbal, dan ini adalah monster seperti bintang laut yang disebut Gravis Starro the Conqueror. Lalu Gravis menjelaskan bahwa yang membawa Project Starfish ini adalah astronot dari Amerika. Pemerintah Amerika mengetahui keuntungan, tetapi mereka tidak mau menggarap proyek tersebut di Amerika dan menyuruh Gravis untuk mengelolanya. Gravis menjelaskan bahwa mereka hanya dibodohi oleh militer Amerika. Lalu sang kapten tidak terima dan ingin memberitahu publik agar mereka mengetahui kebenarannya. Si Flag kemudian mengambil drive yang berisi informasi tersebut. Namun sang Peacemaker menodongnya dengan pistol untuk meminta drive tersebut dari Flag, namun Colonel Flag tetap tidak mau memberikan. Dan akhirnya atap gedung tersebut mulai roboh dan menimpa mereka. Sang monster pun ternyata sudah lepas dan menarik Gravis serta akan menyerang Du Bois. Untung saja dia bisa melarikan diri berkat tikusnya. Di sisi lain, Peacemaker sedang saling berebut drive dengan Flag.
yang pada akhirnya Peacemaker membunuh Black, tetapi Two Boys berada di situ. Lalu ia mengambil drive tersebut dan lari. Namun dia tetap berhasil ditangkap Peacemaker dan ia hendak menembak The Boys. Kembali ke 8 menit yang lalu, di mana Bloodsport dan anggota lainnya terlihat para tentara sudah mulai berdatangan dan mereka bergegas pergi. Namun bom yang dibawa mereka terjatuh. Ada beberapa penjaga yang membuat Milton, sang supir di awal tadi, mati. Milton was still with The whole Yes! I don't. Saat sedang membunuh para penjaga, serangan Polka Dot Man ternyata mengenai bom tersebut dan mereka terkena ledakan bom itu dan membuat gedung tersebut mulai runtuh. King Shark jatuh dari gedung tersebut dan Bloodsport pun hampir saja jatuh, namun berhasil berpegangan pada sebuah besi dan ditolong oleh Hart. Di sini kita akan melihat adegan yang lumayan menegangkan. Gedung tersebut runtuh menimpa King Shark di bawah, namun Polka Dot Man, Harley dan Bloodsport berhasil lompat dan selamat. Tetapi tali yang ia tancapkan ke dinding tidak mampu menahannya, sehingga ia jatuh dengan keren. Ia mendarat, tetapi gedung tersebut malah makin runtuh hingga membuat jatuh ke gedung paling bawah. Bloodsport bertemu dengan Peacemaker yang hendak membunuh The Boys. Mereka pun langsung saling adu tembak dengan shot slow motion. Peluru Bloodsport menembus peluru Peacemaker yang lebih besar sehingga ia mudar. He killed Colonel Magic Starfish the old time. Monster berhasil keluar dan mengeluarkan seperti monster kecil-kecil hingga membunuh seluruh penjaga di sana dengan menempel dan wajah mereka. Di sisi lain, Sol Soria berhasil membunuh semua anggota pemerintahan. Akhirnya misi Suicide Squad selesai dan monster tersebut menuju kota untuk memakan banyak korban dan menghancurkan semua yang ada di sana. Task Force X, come in. Are you there? Over here, Waller. It's Project. Saat sedang hendak balik, tiba-tiba Bloodsport berubah pikiran dan berbalik untuk membunuh monster tersebut diikuti anggota lainnya. Bloodsport is off mission. Ratcatcher is also off mission. Di sini Waller marah dan hendak meledakkan bom yang ada di kepala Bloodsport. Karena film ini belum selesai, Waller dikibeng kepalanya dengan besi dan membuat ia pingsan. Para Suicide Squad mulai melawan sang monster dan sang Kapten Bloodsport mulai berembaku. Polka Dot Man berhasil menyerang sang monster setelah Kapten bilang bahwa sang monster adalah ibunya. Naas ia langsung diserang balik oleh monster hingga akhirnya ia mati. Bloodsport kewalahan melawan mereka karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Namun The Boys datang dan memanggil semua tikus yang ada di kota tersebut hingga tikus-tikus tersebut mengeroyok monster itu. Hingga Harley berhasil menusuk mata sang monster sehingga tikus-tikus dapat masuk menggerogoti organ-organ dalam monster tersebut dan akhirnya mereka pun menang. Seperti film superhero pada lainnya, semua karakter terbanyak ya menang lah. Itu sudah pasti. Nah, gimana bro filmnya tadi? Menurutku film The Suicide Squad yang kedua ini bagus dari yang ke satu karena ada tambahan karakter yang aku paling suka ya King Shark. Menurutku keren aja ya. Penilaian untuk film ini menurutku pantas diberi nilai 7,5 karena menyuguhkan adegan-adegan yang menegangkan dan aksi heroik para aktornya ya. Cukup sekian review film dari saya.
Oke, kita berjumpa lagi di review film selanjutnya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike saja jika tidak suka. Dan terima kasih yang telah membuang-buang waktunya untuk menonton video channelku ini yang tidak jelas dan tidak berguna. Maaf jika saya berbelit-belit saat membawakan film ini karena saya masih amatir, tapi bukan anal ya. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah ojo seneng gelut. Nah, iku wae. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Tetap membumi meskipun sedang di langit. Tetap mangan sego. Sego. Yo. Iku lah. Asu.